Oke, selamat malam teman-teman semua. Jadi dalam video ini saya akan memberikan kalian tutorial untuk tugas Blockchar atau pemrograman jaringan yang kedua dari dosen ya. Jadi tugas Blockchar kedua ini spesifikasinya yang diberikan oleh dosen seperti ini. Ya, ini berupa memcheats yang mockup dari memcheats, artinya memcheats bohong-bohongan. Jadi konsep memcheats ini sederhana. Dia ada dua perintah ya, set sama get. Set ini dia akan istilahnya mengantrikan suatu query, mengantrikan suatu query untuk kemudian diproses oleh server, dieksekusi, kemudian hasilnya nanti setelah dia memang sudah dieksekusi bisa di get seperti ini hasilnya ya. Kalau misalkan belum ada datanya berarti dia hasilnya none, tapi kalau sudah ada datanya hasilnya berupa data query-nya itu sendiri. Kemudian setiap kali set kita juga bisa melakukan setting dari timeoutnya. Jadi setelah melebihi, misalkan yang di sini setelah melebihi 60 detik, data memcheats-nya akan dihapus isinya sehingga nanti nggak bisa diakses lagi setelah 60 detik kita. Jadi harus dilakukan setting ulang biar bisa datanya dibaca kayak gitu ya. Programnya sederhana, simple. Terus database-nya sendiri kita pakai yang SQLite, database dari bapaknya, yang dikasih oleh dosennya yang berupa SQLite. Pembacaan SQLite-nya kita gunakan seperti yang sudah ada, jadi kita tinggal pakai aja. Kemudian protokolnya sudah zip di sini, sudah istilahnya sudah tersedia protokolnya, set sama get, dua perintah ini dipisah dengan /t seperti itu ya. Kita akan menggunakan template yang sebelumnya sudah saya jelaskan di tugas Blockchar 1 untuk memulai proses ngodingnya gitu. Oke, kita buka terminal baru biar lebih jelas. Di sini Blockchar 2. Oke, jadi sini saya akan buat folder tugas 2. Saya akan copy templatenya cp template py. Oke, kita akan ngoding di sini. Kita akan ngoding server sama kliennya langsung ya, mulai dari server dulu karena protokolnya sudah jelas. Oke, jadi ini codingan template yang sebelumnya, terus saya tambahi dengan dua fungsi send comment, retrieve comment. Send comment ini meminta objek soketnya, kemudian perintahnya, kemudian nanti dieksekusi diakhiri dengan \n. Kemudian retrieve commentnya nanti dia akan membaca setiap 1 byte sampai dia menemukan adanya \n di dalam data yang dimaksud seperti itu ya. Kalau misalkan kurang jelas kenapa saya menggunakan konsep ini, silahkan dibuka video yang sebelumnya yang tugas Blockchar 1. Oke, jadi kita lihat lagi yang spesifikasinya. Memcheats ini ada dua perintah set sama get ya. Oke, kita implementasikan dulu aja input perintahnya. Input perintahnya. Nah, kita masuk coding di sini di client thread ini ya. Nah, sekarang dia akan menerima perintah terlebih dahulu. Perintahnya kita while true dulu karena dia programnya bisa jalan. Setiap klien bisa menjalankan berbagai perintah sekaligus. Setelah satu perintah selesai, klien bisa lanjutkan dengan perintah selanjutnya sampai dia melakukan proses exit atau keluar. Kita buat untuk penerimaan inputnya yang get dulu sama set. Kita misalkan kita simpan di variable comment, kita retrieve comment result. Nah, kita masuk passing con yang ada di sini, objek koneksinya. Kemudian kita cek, kita split dulu, karena kan nanti kan komennya diterima dipisah dalam /t ya untuk setiap setiap inputannya, biar bisa lebih biar nanti bisa lebih enak. Nanti kita split dulu dengan /t. Nanti kalau perintahnya ini dia akan menghasilkan, kalau yang seperti ini misalkan perintahnya dia akan menghasilkan hasil splitnya ada 3 nilai, set, select ini sama 60 ini ya. Jadi kita split dulu dengan /t. Oke ya, sip. Kemudian kita mulai ngoding melakukan percabangan antara command split yang pertama, yaitu antara get dan set ini. Kita cek if
command split yang ke 0 sama dengan get. Nah, di sini kita apakan, kemudian elif command split ke 0 sama dengan set, maka diapakan seperti itu ya. Oke, sudah ya, sudah sip untuk ininya. Nah, biar dia lebih pasti lagi, lebih memastikan bahwa saya ada perintah yang dimasukkan, kita cek dia len dari command split ini sehingga dia tidak ada error, misalkan exception error tengah-tengah pada saat kliennya sedang menerima perintah. Kita cek aja command splitnya apakah lennya ada minimal 1 lah, 1, maka nanti kita cek di sini ya, kita tab ini, nanti dia akan masuk di sini. Kalau misalkan gak ada perintah sama sekali yang dikirim, dia akan mengabaikan perintah, apa istilahnya, mengabaikan perintah kosong itu ya, seperti itu. Simpen. Kemudian selanjutnya, sebelum lanjut ke get dan implementasi dari get dan set, kita harus memikirkan dulu gimana sih caranya menjalankan istilahnya meretrieve datanya, meretrieve data query-nya, terus bagaimana dia bisa menghapus isi data query tersebut jika sudah melebihi 60 detik seperti itu ya. Oke. Jadi dari contoh yang akan saya berikan ini, nanti saya akan buat sebuah thread tambahan yang berjalan di server. Thread tambahan ini nanti dia bertugas untuk yang pertama melakukan fetching query ini, misalkan query yang diminta oleh user. Kemudian yang kedua, jika sudah timeoutnya sudah melebihi time saat ini, dia akan dihapus datanya. Ya, kita akan buat di sini aja, langsung di servernya. Kita akan buat sebuah worker. Nah, ini sebuah fungsi yang bertugas sebagai worker. Nah, nanti dia melakukan yang pertama, ambil isi query, kemudian hapus jika sudah timeout. Jadi kita isi di sini. Worker ini kita jalankan threadnya melalui perintah start new thread di sini. Ya, worker kosong. Oke, kayak gini. Kita jalankan threadnya sudah. Kemudian ini, bentar, jangan ini dijalankan di atas W1-nya ya, biar nggak jalankan berkali-kali. Sini harusnya ya, karena threadnya cuma ada satu aja sekali. Servernya berjalan biar nggak ada masalah. Oke, ambil isi query sama hapus jika sudah timeout. Kemudian di sini kita akan menyimpan secara global perintah, apa istilahnya, permintaan set dan get yang ada yang dilakukan oleh setiap user. Maksud saya bukan perintah set getnya, tapi query yang diminta oleh user oleh set ini kita simpan dalam sebuah global variable untuk kemudian dicek apakah dia sudah diambil isi datanya atau belum. Kemudian juga dicek timeoutnya apakah sudah memenuhi atau belum. Nah, kemudian setelah global variable itu kita tanamkan, kemudian nanti kita bisa coding di worker ini apa-apa saja yang diperlukannya. Kita buatkan global variabelnya kayak gini ya. Misalkan SQL request sama dengan array kosong ya. Nanti dalam array ini kayak saya buat sebuah spesifikasi, nanti setiap data permintaan, misalkan ada orang yang minta set select bintang from label A, nanti dia disimpan dalam bentuk dictionary kayak gini. Kita buat saja misalkan bentuknya dalam bentuk dictionary, misalkan query. Ini spesifikasinya aja ya, nanti ini masih saya komen aja, nanti ketika kita coding kita akan pakai spesifikasi ini dan kita konsistenkan spesifikasi ini. Misalkan ini mahasiswa, misalkan di sini menyimpan query-nya, kemudian timeout. Di timeout nanti dia nyimpan pada detik keberapa, query ini akan dihapus istilahnya ya. Jadi nanti dia akan disimpan dalam bentuk namanya epochs ya. Cara gampang menyimpan date and time di program itu menggunakan namanya epochs. Epochs itu gimana? Epochs itu dia itu semacam satuan detik integer yang dia dihitung mulai, kalau nggak salah kalau Unix epochs mulai 1 Januari 1970. Jadi kalau jam saat ini 23.10.55 itu jam epochsnya itu kalau dilambangkan dalam bentuk integer seperti ini ya. Dia akan berjalan terus tiap detik.
Nah, kayak gini, jalan terus. Nah, nanti ini kita simpan pada saat jam berapa, pada saat detik keberapa, pada saat menit keberapa query tersebut dihapus pada global variable. Nanti kita catat di sana seperti itu ya. Misalkan nanti kita simpannya dalam bentuk gini, integer, ini long integer ya. Nah, kayak gini. Kemudian kita juga simpan hasilnya kalau belum ada isinya, kita set sebagai none dulu ya, none. Tapi kalau hasilnya sudah diisi, nanti kita akan tampilkan datanya dalam bentuk, bentuk data yang diambilkan ini bisa sembarang, mungkin bisa dalam bentuk serialisasi dari array, atau mungkin string biasa. Setelah hasil query-nya nanti bisa ditampilkan seperti terserah nanti tekniknya gimana, tapi nanti saya akan mungkin coba dengan istilahnya hasil query-nya di str kemudian dimasukkan di sini aja. Jadi memang tidak terlalu bagus hasilnya, tapi paling enggak muncul lah, paling enggak hasilnya kelihatan seperti itu. Kalau mau buat yang lebih bagus, ada format yang jelas kalian buatnya dengan pickle atau dengan JSON, itu lebih baik lagi. Nah, misalkan kalau ini belum ada hasilnya, berarti kita set dulu. Nanti dia akan ngecek mana query yang belum ada hasilnya. Kalau query-nya belum ada hasilnya, maka di query itu diambilkan isi datanya oleh worker. Nah, seperti itu ya. Oke. Pertama kita kembali dulu ke get set ini ya. Set dulu ya pertama. Oke. Di set ini kita cek dia ada minimal 1, 2, 3, ada minimal ada 2, maksimal ada 3 command ya. Kalau ada 3, berarti timeoutnya di set secara manual oleh user yang meminta. Kalau cuma ada 2, berarti timeoutnya di set defaultnya 10 detik ya. Ini kayak gini ya. Kalau dimasukkan ada 3 bagian di splitnya, dia akan di set timeoutnya sesuai dengan permintaan user. Kalau enggak ya dia cuma di set defaultnya 10 detik seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita mulai ngoding untuk set. Oke, kita awali dengan mencek bahwasannya len dari command split itu apakah 2 atau 3. Kita cek dulu apakah dia melebihi 2 atau lebih ya. Dan command split lebih dari 1 atau lebih dari sama dengan 2, maka kita masukkan isi query yang diminta oleh user ke global variable SQL request dengan format seperti yang sudah saya konversikan di sini ya. Jadi tinggal kita append aja. Cara gampangnya sih gini, mungkin pakai pelan-pelan aja ya. Kita buat data request misalnya, kita set dulu data request untuk query, kita masukkan command split yang kedua, yang satu maksud saya, terus data request timeout. Nah, di sini kita cek dulu sebelumnya apakah dia command splitnya 3 atau 2, kita cek lagi. Ini command split sama dengan 3, maka timeoutnya berapa. Kalau enggak dia data request timeoutnya berapa. Nah, kalau yang ada di set timeoutnya, kita set timeoutnya dengan format epoch. Caranya adalah menggunakan time yang saat ini, kemudian ditambah dengan timeout yang diminta oleh user. Kita menggunakan time untuk memprint suatu epoch. Mungkin coba dulu di sini, cari dulu ya. Python import time. Oke, dia seperti ini. Epoch yang saat ini ditampilkan tapi dalam bentuk float. Ya tinggal convert aja ke integer jadi begini ya. Oh ya, kita import dulu time ya, mungkin belum ada mungkin sini. Oh ya, import time, nanti dia di print di sini time dalam format integer, kemudian ditambah integer dari data request
command split yang kedua. Ya, seperti itu. Kemudian else kalau enggak, maka timeoutnya di set tambah time.time ditambah dengan default time yang ditentukan, yaitu 10. Time.time tambah 10 ya, seperti ini. Kemudian data request query timeoutnya sudah. Kemudian data request untuk result hasil ini harusnya result ya, biar konsisten bahasa Inggris semua ya. Result kita set dulu ke none karena dia belum diambil datanya oleh worker. Result, nah kita set dia ke none. Kemudian setelah semua di set data requestnya, kita append dia ke global variable SQL request. Nah, seperti ini. SQL request append data request ini ya. Oke, yang set sudah selesai. Kemudian untuk yang get, dia mengambil query. Jadi kita cek dulu apakah learn command splitnya pas 2 sama dengan 2. Kemudian kalau iya, kita cek query-nya. Kita bisa search dengan melakukan iterasi manual. Kita search query-nya mungkin dengan teknik ini, for key in SQL request ya. Kita iterasi SQL request-nya. Kemudian kita cari jika ada query yang cocok dengan yang diminta, maka ditampilkan dikembalikan ke user dengan menggunakan send command ya, ke klien maksudnya saya. Berarti if key query sama dengan command split yang ke 1 ya, benar, maka lupa ada if-nya. If ini sama dengan command split 1, maka dia akan mengirimkan isi dari query-nya ke user, ke klien. Tinggal kita kirimkan key yang resultnya ya, terlepas dari none atau enggak. Nanti dia kalau none, dia akan memberikan isi nilai none itu. Kita convert dulu ke str, dia lebih enak ya, seperti ini. Kemudian break, selesai untuk for. Jadi for-nya kalau sudah nemu 1 ya udah selesai gitu aja ya. Kemudian kita gini. Oke, sudah. Untuk yang client rate-nya rasanya sudah cukup segini aja. Kemudian untuk yang workernya, kembali ke worker. Di sini dia ada 2 tugas. Saya review lagi, ada ambil isi query, terus setiap query yang masih none resultnya. Kemudian hapus jika sudah timeout. Jika misalkan timeoutnya kurang dari timeoutnya kurang dari sama dengan waktu saat ini, kita hapus saja isi datanya. Seperti itu ya. Jadi untuk ambil isi query-nya, kita gunakan database SQLite dari bapaknya, sama script-nya. Database-nya di sini sudah ada ya. Nah, saya ambil dulu saya ambil dulu di folder Procjar tugas 2. Nah, kita ambil DAM sama MOSDB ini, kita bawa ke folder tutorial tugas 2. Nah, di sini ada 2 file. Ya, pertama ini file untuk contoh codingan untuk mengakses SQLite-nya. Kemudian di sini database SQLite-nya sendiri sudah ada datanya, data mahasiswa Procjar kelas C. Nama tabelnya mahasiswa ya. Kalau kita lihat codingannya, dia straightforward sekali. Dia tinggal mengconnect ke ini, kemudian SQL-nya apa, kemudian dieksekusi, kemudian hasilnya gimana, seperti itu. Ya, nanti kita akan menggunakan mengeksekusi query-nya untuk diambil hasilnya ya, seperti itu ya. Oke. Kita ambil beberapa bagian dari kode ini sedikit. Import SQLite. Sini. Kalau nggak salah SQLite itu sudah masuk dalam
komponen dasarnya MySQL ya. Jadi maksud saya komponen dasarnya Python ya. Jadi dia sudah gak usah install paket apa-apa lagi di Pythonnya, sehingga udah bisa dipakai. Berbeda dengan kalau MySQL itu harus install paket namanya MySQL DB melalui PIP. Oke, kemudian untuk mengeksekusi query kita ambil codingan beberapa bagian di sini. Coba mungkin kita pakai yang DAM ini ya. Bukan DAM. Run select ini ya. Run select ini dia resultnya dikosongin. Kita for dulu untuk setiap ini yang none ya. For key in SQL request ya. If key result sama dengan none, maka sini lakukan action untuk membaca datanya seperti itu ya. Oke, kita ambil beberapa bagian di sini. Result data kita simpan dalam string kosong ini. Kita ambil beberapa bagian yang sini, kemudian buka database-nya, connect MASDB, kemudian ambil kursornya, ini autocomplete-nya otomatis ngambil yang paling pertama ya, press sama dengan execute. Dia akan execute query-nya, berarti key yang ke SQL. Yang SQL apa yang query? Oh ya, query. Yang query berarti ya. Kemudian setelah itu untuk data yang ada di res, kemudian resultnya ditambahkan. Oke, straightforward sekali. Maka datanya ditambahkan result tambah stri tambah \n ya seperti itu, \n. Kemudian sudah selesai, resultnya sudah di ini. Kita masukkan hasil result ini, ini bukan result data ini ya. Kemudian masukkan result data ini ke key yang result kita ubah dari none menjadi seperti result data kayak gini ya, gampang sekali ya. Ini untuk ambil si query sudah sip. Oh iya, untuk mengirimkan datanya pastikan ini kita gunakan 2 perintah magic untuk menghindari adanya kesalahan. Kita istilahnya repr dan eval isi datanya. Untuk mengirim data kita repr dulu. Karena kan di sini ada \n-nya ya. Nanti kalau \n-nya ada di sini, datanya mungkin kepotong pas baris pertama. Jadi nggak kelihatan baris yang selanjutnya. Jadi kita repr dulu. Kemudian nanti kita eval, balikkan kembali hasilnya. Kenapa menggunakan RPR, kenapa menggunakan eval, kalian bisa tahu, kalian bisa googling kenapa, kalian bisa cari di video saya yang sebelumnya, yang tutorial yang pertama ya. Saya review aja. RPR itu dia misalnya mengubah representasi Unicode, karakter kontrol Unicode atau karakter kontrol ASCII itu ke dalam bentuk yang bukan karakter kontrol, jadi bentuknya yang pakai alfabetik dan numerik dan tanda baca. Jadi misalkan \n ini nanti dia nggak akan diubah dalam bentuk enter, tapi diubah dalam bentuk \n, sehingga nanti dia nggak akan kelihatan, dia nggak akan baca sebagai enter di dalamnya. Nanti kemudian dengan perintah eval kita bisa mengembalikan bentuk menjadi bentuk yang semula yang ada \n-nya. Karena di sini kita mecahnya pakai \n, jadi kalau misalkan ada \n-nya di sini, datanya nanti nggak kebaca semua gitu loh maksudnya ya. Oke. Ini sudah untuk yang membaca datanya. Kemudian untuk yang menghapus query ketika timeout, kita cek lagi aja for key in, kita lakukan iterasi lagi SQL request itu td ya. Cek time-nya, if int key, ini sudah int ya harusnya, key timeout kurang lebih dari time saat ini,
Bener ya, bener ya. Bener kayak ini ya. Berarti kalau misalkan time saat ini 20 detik, ini sudah 30 detik. Berarti 30 detik. Oh, salah. Kok aku bingung ya? Nah, misalnya waktu ini 20, ini sudah melebihi time out. Waktu saat ini lebih time waktu saat ini. Oh iya, ini kembali ini, sorry. Ya, time out-nya kan bisa lebih depan, time-nya kan bisa lebih sebelumnya. Kalau time-nya ini lebih dari time out, maka dia berarti sudah lewat kan time out-nya. Oke. Aku bingung ya. Oke. Setelah itu kita cek time if key time out int time, maka dihapus isinya. Wes gitu aja. Ya. Oke, sudah. Tinggal hapus aja isinya, selesai, beres. Ya, seperti itu. Oke, ini ada lagi satu mungkin kelupaan. Kalau misalnya datanya nggak ada sama sekali, maka dia tetap kirimkan bahwasanya datanya emang nggak ada. Misalkan kalau ini nggak ada datanya sama sekali, maka dia nggak akan kirimkan apa-apa. Gimana caranya? Kita cek pakai boolean mungkin. Ditemukan false, ditemukan true. Nah, kayak gini aja. If ditemukan masih false, maka kita send comment bahwasanya memberitahu bahwasanya dia nggak ada data command not found gitu ya, query not found gitu aja, bos. Kayak gitu. Oke. Sudah. Untuk server kayaknya sudah sip. Kita coba dulu mungkin ya. Saya kasih tahu lagi, kalau mau demo ke bapaknya, kalian siap-siap untuk istilahnya kalau ada error atau kalau ada masalah, kalian harus tahu bagaimana cara cepat untuk menangani error tersebut. Jadi harus bisa membaca line keberapa sih yang ada masalahnya, terus apa sih masalahnya, terus errornya apa saja. Ini sebenarnya butuh latihan sih, sebenarnya butuh kebiasaan untuk ngoding di Python seperti itu ya. Tapi nggak apa, lanjut aja. Kita jalankan servernya, coba. Oke, semoga nggak ada masalah. 25.000 dan sorry, ini ada masalah ya. Ini harusnya dijalankan dengan Python interpreter dulu. Ada masalah. Ada masalah. Pin X dulu ya. Bentar. Ada masalah di gini saya. Tadi ada pin berapa sih yang nggak jelas itu? 20247 ya. Oke. Ini ada semacam nggak jelas time karena mungkin saya nggak ngeset SPAS banknya untuk ini ya, jadi saya exit dulu. Harusnya 2013A belajar tutorial tugas 2. Oke. Kita ini rekam dulu karena nggak jelas ini supaya saya kasih S-Banknya ya, mungkin biar tahu bahwasanya program ini menggunakan interpreter Python. Tadi kalau nggak salah ada masalah di sini ya, di sini. Oh, ini rada kurang lagi satu. Coba kita jalankan servernya dengan pakai ini. Oke, server sudah jalan. Coba kita lakukan NC dulu sebelum kita membuat program kliennya. NC-nya gampang, lokal telnet aja mungkin. Oh ya, telnet aja. Di Ubuntu saya misalnya telnet ya. Coba misalkan set
select bintang pro mahasiswa 25, get select bintang pro mahasiswa sepertinya ada masalah sedikit. Coba kita cek dulu. Sorry, kita exit aja. Gini, saya nggak melihat programnya ini sedang menerima perintah apa. Jadi saya sih sebenarnya lebih menyarankan melakukan logging. Jadi kita import logging, kemudian kita memprintkan setiap log, setiap jalan kerjanya programnya. Jadi saya mau tahu dulu ini dia ada masalah apa aja. Dan command yang diinput oleh klien itu apa saja. Seperti itu. Coba saya kemudian dia menghapus apa aja. Kita logging sekalian di sini. Kita logging info fetching data for str key query. Kemudian ada juga logging untuk pas dia deleting data for str key query. Kita logging ini biar kita lihat program ini jalannya di mana aja sih, biar kita bisa melihat programnya seperti apa jalannya, seperti itu ya. Kemudian di sini juga pas kita mau get sama mau fetch, kita logging juga, logging info fetch user get data for misalkan split yang ke-1, misalkan yang di ini user set data for komasi 1. Oke, seperti ini ya. Jadi kita jalankan lagi servernya dan kita melihat, nanti kita akan lihat jelas programnya jalan seperti apa. What the hell, line 34 kurang tanda kurung lagi 1 loh padahal. Del key, ya ada lagi. Ini juga kurang kurung. Oke. Kita select row mahasiswa. Misalnya tuh nggak muncul apa-apa sih. Sebentar. Ada masalah apa sih di ini? Oh iya, loggingnya belum kita set ya, biar dia bisa muncul. Coba saya mau cari tahu dulu gimana sih cara kerja logging di Python. Kita set levelnya dulu. Oh iya sih, levelnya belum kita set, level loggingnya. Kita loggingnya levelnya info ya. Kita loggingnya langsung di konsol di stdout tanpa lewat file. Level loggingnya kita set debug aja, nggak apa-apa. Coba kita jalankan lagi. Sorry, kita ubah portnya aja. Telnet get. Oh ya, dia menerima perintah get, benar. Ada backslash r nya ternyata. Kita gunakan nc aja ya. Dia selalu ya dengan backslash r oleh ininya, oleh telnet ini. Kita gunakan nc aja coba. nc localhost 24.000 get. Kita misalkan get ini
Ya tanggal dia nggak ada BSSR-nya. Kita pakai NC aja untuk tesnya. Jadi kalau misalkan set select from mahasiswa 60. Oke, dia melakukan set select from mahasiswa 60. Tapi kenapa dia nggak menjalankan query di dalamnya ya? Ada apa, Mas? Ada masalah apa di sini? Ada masalah apa di sini? Ada masalah apa di sini? Kita cek dulu. Set select mahasiswa 60. Pada saat perintah set, oh ini command select-nya harusnya jangan sama dengan 1. Harusnya lebih dari sama dengan 1, karena kan bisa aja kan 2 atau 3. Nggak mungkin sih pas 1 dia misalnya. Oke, kita jalankan lagi portnya. Kita pakai port yang lain kalau misalkan ketabrak. Nah, misalkan kita set select from mahasiswa 60. Oke. Apa yang terjadi? Dia akan ngeset data for select from mahasiswa. Terus kenapa dia nggak nge-fetch datanya? What's wrong? Cek lagi. Mungkin di workernya ada masalah. Kita baca dulu. Oh ya, masalahnya gampang. Worker ini dia jalan sekali selesai, 2 kali iterasi selesai. Harusnya di while true ya, biar dia melakukan ini terus menerus. Sorry, while true. Nah gini harusnya dia akan melakukan terus menerus gini, seperti itu. Coba jalankan lagi. MC 2000 set select from mahasiswa 60 tes. Ada masalah. Result is not definite. Oh ya, kita menggunakan result data soalnya tadi. Sorry. Ya, jadi saling ngoding itu nggak mungkin langsung jalan. Kita cek lagi. Ini result ini nggak ada emang. Kita menggunakannya result data. Ya. Jalankan lagi. Kenapa sih portnya harus kita pakai 25.000 lagi? Set select from mahasiswa 60 enter. Nah dia sudah memfetch datanya ya, kita tinggal get aja coba. Oke. Datanya sudah muncul dalam bentuk EPR. Nanti kita tinggal eval saja di kliennya. Jadi gampang ya, kita tinggal istilahnya. Nah setelah 60 detik apakah datanya kehapus atau enggak, kita tunggu saja. Setelah 60 detik apakah dia kehapus, nanti dia harusnya ada info bahwasanya datanya kehapus karena sudah di logging sebelumnya ya. Kita tunggu saja, nanti harusnya ada user deleting data ini setelah 60 detik. Oke ya, kita tunggu saja. Sekalian mungkin kita melakukan ngoding untuk kliennya. Jadi kliennya mungkin saya buat agak berbeda mungkin ya. Saya buat dua program klien yang khusus untuk get, klien khusus untuk set, dan klien ini nanti dijalankan dengan command line langsung, dari command line langsung jalankan. Jadi nggak ada sel khusus dalamnya untuk eksekusinya. Dia mendelete terus. Belum kehapus harinya katanya. Ntar kita lihat lagi. Ini del key. Dia nggak menghapus isi data ini ya. Harusnya dia dihapus. Berarti salahnya di mana? Ini delta ini kayaknya nggak ada masalah ya. Coba saya pakai ini aja, pakai SQL request
remove key seperti ini. Jadi dia akan remove value ini dalam array. Coba kita jalankan, kita menggunakan pakai yang pendek aja ininya, 10 detik aja, 10 detik. Setelah 10 detik dia mendelete sekali, selesai. Harusnya seperti itu. Oke, sudah pas ya. Datanya kita nggak bisa ngambil lagi kalau sudah di delete. Coba kita get, dia harusnya data command not found, query not found seperti ini, harusnya sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, kita sekarang buat yang istilahnya buat yang kliennya, program kliennya. Seperti yang saya bilang tadi, saya buat 2 program interaktif, untuk khusus untuk get, kemudian khusus untuk set. Ini saya buat approach yang berbeda untuk program kliennya. Oke, kita close saja dulu ininya, servernya. Terus selesai, kita bisa dengan Pythonnya dulu. Nah, di sini ada program, di sini ada program klien ya. Jadi kita akan buat 2 klien nantinya, klien untuk get sama klien untuk set. Kita copy aja klien ini jadi klien untuk get, kemudian ubah nama klien pay ini nanti klien untuk set seperti ini. Klien get sama klien set kita buka bersamaan. Oke. Sorry, ini harusnya gini nih ya, client set. Oke, di atas ini client set, ini client get, gampang ya. Kita buka juga yang server, mungkin biar bisa server yang di atas ini, biar bisa ingat nanti misalkan ada salah apa. Kita buat dia program interaktif yang dijalankan dari command line. Misalkan client set ini, nanti kita buat dia argumennya ada address, port, terus dilanjutkan dengan query sama timeout dulu, baru query-nya ya, seperti itu ya. Atau query timeout juga nggak apa-apa. Nah, ini masalahnya gini, query ini kan dia ada spasinya ya, dia mau nggak dia membaca dengan benar argumennya bahwa kalau misalkan dikasih tanda petik gitu, misalkan kita cek dulu ya, Python misalkan saya kasih argumen select from mahasiswa, atau nggak bisa ya seperti ini. Coba kita buat file baru, mungkin test py, kita print isinya sys argv ya, kita print isinya, kemudian dia istilahnya import sys dulu. Oke, coba kita jalankan Python test py 1 2 3. Nah kan gini kan, harus kalau dia ada spasinya dia dipisah seperti ini kan, kalau dia kita berargumen. Misalkan kalau di sini ada query, oh iya, dia mecah dengan baik harus ya, jadi tenang aja. Ini dia nggak misah select pisah from mahasiswa, jadi dia nggak kayak gitu. Kalau ada tanda petiknya dia dianggap jadi satu bagian. Bagus. Oke, kayak gini aja. Jadi dia minta minimal berapa? 1 2 3 4 ya, misalnya 4 argumen untuk programnya. Oke, enggak 3, yang ini opsional soalnya timeoutnya 3. Oke. Kliennya dia tinggal mengirim mengirim perintah ini, setnya ini ke server, send command, dia akan memerintahkan perintah set t t, terus query-nya apa, kita simpan query-nya ya. Query itu adalah sys argv yang ke ini, yang satu, ini yang kedua, ini yang ketiga. Timeout, kita cek if sys equivalent sys argv sama dengan 4, maka
dia set timeoutnya sesuai dengan sys RGV yang keempat, bukan sama dengan 4 sih. 1 2 3 sih. Kalau ini berarti berapa ya? 1 2 3 4. Oh iya, ada tes PI nya. 1 2 3 4 5, yang kelima. Dari lennya berapa? Lennya 5 ya harusnya. 5 1 2 3 4 5, berarti ada yang ini. Sorry, 0 1 2 3 4. Berarti kita ya bener, remote-nya memang yang keempat memang. Karena ini kan dihitung dari 0 kan ininya, apa misalnya array ini. Kemudian kalau misalkan nggak ada, timeoutnya di set 10 detik kayak gini. Oke ya, sip. Kemudian kita kirimkan query-nya, str query, nggak usah str karena ini harusnya sudah string ini. Kemudian /t timeoutnya kita set sini. Ini sebenarnya nggak usah sih, karena ini kan dari sisi server sudah menghitungkan ini. Kalau dia nggak ada ya nggak usah, tapi kita buat aja seperti ini, nggak apa-apa nih. Redundan jadinya, karena kan tempornya sudah kalau misalkan nggak diisi kan memang defaultnya 10 kalau servernya yang membaca, tapi kalau di kliennya juga kita buat aja seperti ini deh, nggak apa-apa. Kemudian mengirim, oke, selesai gitu aja kliennya. Nanti dia tinggal dieksekusi dengan cara klien misalnya Python client get IP servernya berapa, terus portnya berapa, terus query-nya apa, kita kasih tanda petik, terus dia timeoutnya berapa misalnya gitu ya. Oke, kita buat yang ini yang set get-nya ini sebenarnya mirip sekali, cuma nggak ada timeoutnya aja. Kita copy call semua, kita paste, oke. Cuma nggak ada timeoutnya aja di sini. Oh ya, oke. Nah, timeoutnya nggak usah. Ini nggak, dia perintahnya get. Terus ini istilahnya dia ini nggak usah ya misalnya ya, nggak usah, dia minum query aja. Kemudian dia menerima hasil datanya di eval ya, datanya nanti hasilnya retrieve command result s. Oh ya, ini lupa ya diisi s nya ini ya, sini juga karena emang di argumennya ada 2, yaitu soketnya, kemudian ininya ya, terus saya objek soketnya ya, hasilnya. Kemudian kita print evalnya. Itu aja guys, selesai ya. Oke. Kita jalankan programnya mulai dari server, kemudian kita jalankan kliennya untuk set untuk get dulu, sebut IP-nya 25.000, terus query-nya apa, select bintang from mahasiswa, terus ininya 60 misalkan. Oh bukan client set, sorry ya, client setnya dulu ya, udah mau set matching data, kemudian kita lakukan client get tapi tanpa ini ya. Seperti ini hasilnya, gampang kan buat programnya ya. Jadi intinya ya gampang-gampang aja kalau, tapi masalahnya nanti kalau misalkan kalian nemu error, kalian harus tahu gimana sih cara nangani errornya. Terus misalkan permasalahan yang biasa deh, misalkan array out of index, terus misalkan variabel nggak ada namanya, terus variabel not defined, kalian harus tahu bagaimana nanganinya. Buat kode yang sesederhana mungkin. Jadi mungkin bapaknya ngasih kodenya agak rumit ya, agak nyelimet gitu bacanya.
Tapi di sini saya akan ajarkan kalian ngodingnya dari nol, ngodingnya sesederhana mungkin, karena nanti di dunia pemrograman itu kan prinsip keep it simple itu sangat benar-benar sangat ditonjolkan seharusnya ya. Oke, mungkin tutorialnya saat ini saya sudahi dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, sudah deleting. Sampai jumpa.